Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, pemerintah Provinsi Jakarta memperpanjang rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga bulan Oktober dengan membuka satu pintu lajur gratis di gerbang tol Fatmawati 2 untuk kendaraan roda 4 khusus arah menuju Lebak Bulus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai uji coba yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan di TB Simatupang hingga RA Kartini efektif sebesar 24%. Sebelumnya, untuk mengurai kemacetan, petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta dan unit lalu lintas Cilandak bersiaga untuk mengarahkan para pengendara agar memasuki gerbang tol Fatmawati 2 di lajur paling kiri. Pramono Anung menyebut, faktor penyebab kemacetan di Jalan TB Simatupang adalah adanya proyek galian yang masih belum usai dan memakan jalur kendaraan. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan proyek galian rampung pada bulan Oktober mendatang. Informasi kedua, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan bahwa pihaknya telah membekukan sementara kegiatan pengawalan yang menggunakan sirine atau strobo. Meski begitu, Korlantas Polri masih mengecek dan mengevaluasi penggunaan sirine atau strobo pada kendaraan patroli pengawal atau patwal di jalan. Meskipun sudah mengeluarkan imbauan tegas, hingga kini belum ada sanksi yang diterapkan bagi pihak yang mengabaikan arahan tersebut. Kedepannya, Polri akan menggelar diskusi untuk membahas kembali tugas dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Bahwa Korlantas akan melakukan evaluasi, Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo, semuanya sudah diatur, ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak. Sementara pengawalan yang menggunakan sirine, strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Dan informasi ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan posisi anggaran pendapatan dan belanja negara sampai 31 Agustus 2025 defisit 321,6 triliun rupiah. Realisasi itu setara dengan 1,35% terhadap produk domestik bruto. Posisi defisit ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sebesar 0,69% atau 153,4 triliun rupiah. Sementara dari sisi pendapatan, Purbaya mengungkapkan realisasinya mencapai 1.638,7 triliun rupiah atau 57% dari target. Ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1.777,3 triliun rupiah. Dan dari sisi belanja, realisasinya mencapai 1.960,3 triliun rupiah atau 55,6% dari outlook per 31 Agustus 2025. Capaian ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1.930,7 triliun rupiah. Meski begitu, prospek ekonomi Indonesia makin baik karena kombinasi antara kembalinya investor asing ke tanah air di tengah perekonomian domestik yang kuat dan stabil. Menteri Keuangan Purbaya menambahkan Indonesia masuk salah satu negara yang masih resilient. Jadi Indonesia juga yang merah, Indonesia tuh yang merah tuh udah naik di atas 50 lagi, 51 lebih ya. Jadi sepertinya global tidak yang ditakutkan selama ini. Mereka mulai recover, dan kalau itu saya nggak salah, recovernya akan lama. Siklus bisnis itu kan Amerika tuh 10 tahun. Mereka mulai ekspansi 2023, harus sampai tahun 2030 akan aman. Jadi inilah environment global yang kita hadapi ke depan. Kalau kemarin kita takut, sekarang harusnya berani. Apalagi emang domestic demand kita juga kuat.
Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari. Karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.